Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya mau sharing analisa XUSD untuk hari Selasa. Kemarin saya fokus sell di XUSD. Kenapa saya kemarin fokus sell? Ini kita cek weekly ya. Di weekly di sini tuh memang engulfing bullish ya, tapi di sini ada BPR. Nah, BPR bearish. Saya nggak fokus kemarin. Nah, kita ke daily. Di daily itu mungkin ini nampak seperti inducement ya, atau pullback doang ya. Tapi ini tuh kalau ICT itu MSS ya, market structure shift. Nah, lalu di H4 memang dia kompresi, tapi di saat dia kompresi dia menciptakan equal high di sini. Nah, equal high. Dan lebih jelas lagi kalau kita ke H1. H1 ya. Cek H1 di sini. Nah, ini equal high nih, jelas banget nih, ya, jelas ya. Nah, kemarin kan saya nge-share POI di sini ya. Nah, coba kita zoom di M30. Saya kemarin nge-share POI di sini untuk buy, cari setup buy di LTF. Ternyata sama sekali tidak ada peluang buy di sini. Nah, justru di sini setelah dia ngambil equal high di sini, ini liquidity ya. Sebut aja buy stop. Sebut saja buy stop. Nah, lalu di sini tuh muncul setup breaker di M30. Lihat ini. Ini jelas banget ya breakernya ya. Lihat ini ya. Swing high, swing low, swing high, swing low. Oke, kita ke M15. Ini lebih jelas lagi ya breaker. Ini breaker block ini. H1 juga jelas ya. Nih, H1 dia malah OB nih, malah lebih jelas lagi nih, OB. Tapi kemarin saya limit di sini nih. Di sini saya limit dengan stop loss di atas high. Ya. Kita cek nih. Nah, ini nih, sebelum terjadi ya, saya share sebelum terjadi jam 8 pagi, jam 8.49 saya limit di sini. 2705, 2710. Saya cek beberapa jam kemudian itu. Nah, ini before-nya ya. Nah, ini before-nya ya, real ya, before. Sebelum terjadi ya. Turun jauh. Kenapa saya bilang akan turun jauh? Karena dia ngambil equal high di atas. Nah, lihat ini. Ini before-nya. Saya pede banget tuh. Saya kira bakal kejemput ya. Udah kebayang-bayang profit gede. Ini kan akun kecil saya juga punya akun gede, di akun keduanya akun besar. Ada dua akun. Ini akun kecil. Nah, ini saya trade. Nah, ini saya udah kebayang-bayang udah bakal kejemput. Aduh. Dum. Kok nggak kena ya? Babi emang good. Tuh. Langsung sejam kemudian dia turun jauh banget nih. Nah, ini. Boom. Wah, turun jauh banget. Bukan rezeki saya itu. Turunnya 400 pipan lah pokoknya mah. Lebih malah kalau nyampe hari ini ya 1000 pip, malah hampir 1000 pips. Wah, emang good emang. Kacau nggak kejemput. Nah, di sini ini kan ada struktur ya M30 ya. Lihat ini. Nah, ini tuh cok juga. Cok. Nah, tapi di sini dia nggak pullback sampai OTE, saya bingung nih. Padahal saya tungguin kemarin di sini di OTE. Saya tungguin. Dia cuma sampai breaker di sini doang. Ini kan breaker ya, breaker block. Nah, ini breaker. Nah, sampai situ doang. Saya nggak mungkin dong sell di sini dengan SL di atas. Wah, itu berapa pip SL-nya tuh? Nggak mungkin. Jauh banget SL-nya. Nah, saya nggak sell di sini kemarin. Good, turun jauh banget. Nah, kemarin saya itu ada BPR ya di H4 ya. Kemarin saya nunggu lagi. Coba kita cek progresnya gimana. Biar teman-teman tuh tahu ya flow-nya tuh gimana, analisa tuh gimana. Nah, ini tuh H4 bikin BPR di sini nih, bikin BPR. Nah, saya tuh rencananya mencari breaker di zona itu. Coba kita cek sekarang. Nah, ini. Nah, lihat ini BPR saya marking. Di respect ya. Dan turun. Nah, di BPR itu kemarin saya rencananya menunggu breaker di lower time frame. Tapi ternyata nggak ada. Ini afternya ya. Ini before-nya. Ini before ini. Nah, ini before-nya. Coba kita cek di real time H4. Nah, saya tunjukkan ya proses analisanya. Ini BPR sell. Nah, biasanya tuh di BPR dia bikin breaker biasanya. Tapi nggak ada kemarin tuh. Coba kita ke M30. Nah, di sini lihat ini.
di sini nggak ada breaker, nggak ada, langsung turun aja gitu. Nah, jadi kemarin yang saya paling jengkel tuh di sini nih. Saya nggak profit nih di sini nih. Padahal breaker itu harusnya tuh kayak ngejemput tuh minimal tuh di shadow lah di sini nih. Minimal di sini nih. Nah, tapi ini nggak sama sekali kejemput loh. Saya bingung ini kenapa ini breaker nggak kejemput nih. Breaker tuh gini ya aturannya ya. Entry tuh nggak di sini, tapi di sini nih. Nah, di ibaratnya kalau SNR tuh support become resistant. Nah, ini ICT breaker block. Seperti ini aturannya. Oke. Nah, sekarang apa Bang rencananya? Oke, saya akan cek dulu ya. Saya breakdown dulu di daily. Kalau kita cek di daily di sini ini rawan ya, zona-zona yang rawan. Kalau kita ke weekly ya, ini kan OB bullish ya. Nah, di 50% OB ini adalah order block. Min threshold. Kalau ICT itu kayak gini. Ini kalau ICT ya. Kalau ICT itu order block dari 50% itu namanya min threshold. Min threshold itu 50% OB itu, nah ini order block. Nah, di sini tuh udah termasuk min threshold. Nah, yang artinya di sini kita mencari setup buy. Mencari setup buy di sini. Nah, bisa aja BPR ini hanya untuk koreksi ke bawah. Nah, lalu naik lagi. Nah, tapi kita di sini perlu mencari konfirmasi di lower time frame untuk buy. Nah, gitu. Di daily coba kita cek. Nah, di daily di sini agak tricky ya. Kenapa saya bilang agak tricky? Coba di sini kita lihat nih. Ini kalau secara ICT udah pasti MSS. Secara ICT ya. ICT itu kan MSS-nya kan nggak pakai inducement ya. Kalau SMC kayak gini nih, SMC nih ada inducementnya. Nah, ini cok. Nah, kalau ICT kan enggak. Nah, ini kalau ICT udah MSS. Nah, ini kalau kita pakai Fibonacci, ini ada EVG di sini ya. Nah, kalau pakai Fibonacci ICT itu udah sampai OTE di sini. Nah, pas banget buat sell. Nah, tapi trikinya gimana, Bang? Nah, ini ada BPR bullish di sini. Ini ada BPR bullish di sini, BPR bullish. BPR bullish. Nah, di sini juga akan berpotensi menjadi BPR. Nah, kenapa saya bilang berpotensi? Kenapa nggak BPR langsung? Karena candle daily sekarang belum close. Nah, kalau candle daily sekarang close-nya ini bikin EVG, ini BPR. Nah, jadi ini akan jadi patokan kita untuk sell ke bawah. Nah, kalau sekarang kan belum valid BPR ya, belum valid. Jadi kalau nyampe sini kita cari pola buy. Cari pola buy. Tapi kalau nggak ada nggak usah karena akan tembus, gampang nembus. Nah, jadi zona sekarang ini kita sepertinya tidak perlu jangka panjang, intraday aja. Nah, ini agak tricky ya. Nah, coba kita cek di mana H4 secara struktur. Kalau SMC itu udah cok ya, 2 kali cok malah. Ini kan ada bos di sini ya, ada bos. Nah, ini udah cok. Nah, cuman ini kemarin nggak sampai atas langsung turun, EVG doang langsung turun. Nah, ini juga ada bos di sini, ada bos. Nah, ini bikin cok di sini. Kalau kita pakai struktur di sini, kita pakai Fibonacci dari sini ke sini, dia udah sampai OTE. Sampai OTE nih, H4 nih, sampai OTE. 062705, 2 posisi kejemput. Nah, ini jadi sell set liquidity kalau H4 ya. Harusnya sih turun. Nah, di sini di H4 di sini ada struktur lagi nih. Di sini nih internal nih. Lihat ini. Pullback. Nah, ini pullback ya. Nah, ini bos ya, bos H4 ya. H4 ini cok eksternal. Nah, ketika dia pullback di sini ada struktur internal, ini juga ada cok di sini. Ini valid cok. Valid. Nah, di sini kemarin dia respect fair value gap nih, fair value gap. Nah, ini ada EVG lagi nih. Nah, di zona EVG ini kita ancang-ancang cari sell, teman-teman. Di sini nih. Oke, menuju ke bawah. Nah, jadi EVG itu EVG pasti pada nanya di harga berapa. Nah, EVG ini lebar ya di harga 2630 sampai 2668. Zonanya sangat besar sekali. Jadi kita harus cari setup di sini. Konfirmasi di sini. Saya hanya entry itu kalau ada peluang. Kemarin itu saya limit di XUSD nggak kejemput. Nah, itu saya untuk nunggu entry itu saya lama banget. Seharian saya nggak entry lagi. Jadi
Kalau di membership saya itu kalau teman-teman mau bergabung, kalau mengharapkan sinyal sampai sehari 1 sampai 10 bahkan 5 nggak bisa ya, nggak bisa ya. Saya tuh hanya trade berdasarkan konfirmasi aja. Kalau nggak ada setup saya nggak entry. Jadi nggak cocok buat teman-teman yang pengen entry berkali-kali ya, nggak cocok. Bahkan sekali itu kadang nggak entry. Kalau nggak ada peluang saya nggak entry. Kayak Jumat kemarin saya nggak entry. Jumat kemarin tuh saya nggak entry blast ya. Hanya menunggu breaker di sini terbentuk. Dan ketika terbentuk nggak kejemput, nah kan danco. Nah itu ya asli, asli. Kalau jengkel ya jengkel, namanya trading. Kalau kita nemu peluang dan kita gagal profit itu pasti jengkel. Wah ada BPR nih, ada BPR nih, ada BPR nih. Wah ada BPR guys. Ini dia secara struktur, sebentar. Daily. Tadi saya bilang H4 jadi POI di sini ya, EVG di sini ya. Nah, mungkin dia akan koreksi ke atas nih, ke atas nih. Nah, kita mungkin bisa nih cari counter trend di sini untuk ke atas. Nah, daily dia udah ngambil PDL ya. Nah, udah ngambil PDL ya, udah ngambil ya. Coba kita zoom. Nah, ini PDL udah diambil. Nah, H1. Nah, ini PDL-nya udah diambil nih. Coba kita zoom. Ini PDL. Previous daily low. Dan kita ke M30. M30 juga masih belum kelihatan. Kita ke M15. Nah, M15 di sini seperti akan terbentuk BPR. Nih, ini kalau dia close-nya bullish engulfing dan di sini dia close EVG, nah ini valid BPR. Nah, di zona ini kita akan cari breaker untuk counter trend. Counter trend ke atas gitu. Gitu ya. Cari breaker di sini ya. Untuk counter trend ke atas. Oke. Kalau tidak bentuk BPR dan nggak ada breaker, kita nggak usah masuk. Sangat-sangat beresiko karena sekarang ini gold ini zonanya besar sekali ya, sangat besar sekali. Jadi harus pakai yang namanya stop loss. Bayangin kalau kemarin tuh ada yang buy di sini nih, tengah-tengah, dan nggak pakai SL, ketarik berapa pips tuh. Jadi harus pakai stop loss. Oke. Intinya adalah H4 ini jadi POI saya untuk sell di EVG. Nah, sekarang ini akan menjadi BPR. Saya akan ancang-ancang cari peluang di sini di M15. Nah, kalau ini jadi BPR, saya akan cari breaker di sini di lower time frame. Oke. Di harga berapa ini? Nah, ini kan belum valid BPR ya. Valid BPR ketika candle sekarang ini close. Jadi EVG ini jadi BPR, oke? Oke guys, itu saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.